Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua. Kali ini gua bakal ngobrol lagi sama temen gua yang kebetulan dia orang Bandung. Dan tentunya kita bakal bicarain sesuatu yang mungkin gak asing bagi kita semuanya ya kan. Sesuatu yang memang itu bisa jadi sebuah referensi atau buat kita jadi berontak juga bisa juga gitu. Iya, iya. Tapi perlunya berontak dalam diri kita untuk merubah hal yang menjadi lebih baik itu tentunya perlu. Nah, kita bakal obrolin di sini, oke? Oke. Di sini sudah ada Kang Angga. Wow, Kang Angga, Bro. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah. Kang Angga. Coba Kang perkenalin dulu Nama tadi sudah. Saya Angga dengan nama panjang Angga Duyan, berasal dari Kota Bandung. Apa Kang? Status. Bisa. Status dalam kutip jomblo, tapi berkomitmen. Bisa jadi. Karena ya tentunya kita perlu komitmen. Ya. Walaupun jomblo kita harus berkomitmen. Biar gak jelek-jelek banget. Ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman yang masih menonton podcast ini, kita bakal bicarain sesuatu yang gue bilang tadi di awal bahwa mungkin ini sesuatu referensi baru buat teman-teman yang belum tahu atau bisa menjawab teman-teman bisa berontak. Ya. Tentang apa nih Kang? Kita bicarain tentang kampung halaman. Ya. Kok kampung halaman bisa jadi kita berontak? Oke, kita obrolkan. Oke, Kang. Bicarain kampung halaman nih. Kampung halaman Akang di mana? Ya tadi Bandung. Dengan kultur yang mungkin dianggap perkotaan. Oke, kultur yang mungkin dianggap perkotaan. Kampungnya kampung apa? Nama kelurahannya Cibaduyut. Cibaduyut. Oke, kita bicara tentang sebuah tempat tinggal tentunya ya. Setiap orang menginginkan tempat tinggal yang nyaman, baik, dan tentunya ramah. Culture perkotaan, kata Kang tadi. Kalau kita bicara tentang tempat tinggal kita sendiri, bagaimana menurut Akang mengenai kelurahan yang sedang Akang tinggali? Akang apaan nih? Hah? Akang apaan nih? Telang. Lagu. Jadi gini. Iya, oke, silakan. Tentang kultur ya, tentang lingkungan, tentang apa? Lemah cai kalau Sunda. Oke. Tentang lembur kalau Sunda juga. Nah menurut saya, karena ini Kang, saya paling suka kalau bicara tentang lemah cai tadi. Walaupun sekarang di sini nih, kita ngobrol sama orang Maluku tentang lingkungan kita. Ngobrol sama orang-orang yang selain dari lingkungan saya gitu. Karena saya sendiri kalau bicara tentang lingkungan saya kepada sama-sama orang satu kampung, saya anggap nanti aja lah di sana gitu kan. Bener. Mumpung kita di sini dengan suasana yang majemuk, dengan kondisi yang mungkin orang-orangnya berbeda dari beberapa provinsi, bahkan ada dari luar negeri juga. Benar juga. Kita bicara tentang lemah cai tadi kepada beberapa orang itu, untuk bagaimana kita mengembangkan atau memperkenalkan dan mencari apa sih titik lemah dari lemah cai tadi. Kita bisa belajar dari bisa kedua belajar, sisi ya kan. Bisa belajar kepada culture Culture gitu kan, culture orang lain kan. Kondisi Indonesia yang heterogen, berbagai bangsa, berbagai bahasa, tentunya culture yang berbeda itu bisa menjadi pengetahuan baru buat kita agar kita bisa bersosialisasi tentunya dengan mereka, dan tentunya di kala kampung kita atau tempat tinggal kita di sana ada kekurangan, kita bisa belajar kepada mereka. Makanya kan ada satu kata kan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Padahal Arab pun sudah baik gitu, secara perdagangan dan yang lain, tapi tetap saja kita disuruh belajar ke negara lain agar kita bisa mendapatkan ilmunya untuk menerapkannya di rumah kita. Nah, di sini tempat kita berbagi gitu. Saya di Garut, dia di Bandung. Ya, gimana nih? Nanti kita berbagi aja. Gimana Kang mengenai lemah cainya Akang nih? Waktu saya sebelum ke sini ya Kang, kita cerita-cerita dulu nih. Karena saya sama teman-teman saya di kampung itu lebih senang bicara seperti ini. Misalkan nih ada isu di desa,
kita bicarain sampai tengah malam. Ya biasalah teman-teman tongkrongan gitu kan. Kita bicara tentang ini atau bicara tentang perubahan yang ada di desa. Misalkan kemarin yang kita inisiasi ini tempat futsal kan. Ya sebenarnya simpel sih. Tapi ketika dikaji dan dibahas oleh para muda-muda ya, ini dianggap bisa membawa perubahan tadi. Dengan obrolan santai lah. Kita bagaimana ada harapan di kampung kita seperti mungkin ada kemarin yang baru ada itu di desa ada baca buku, taman baca buku, Literasi. Walaupun tempatnya itu belum terbeli lah, masih pinjam kepada orang lain. Nah, ini yang mungkin harus kita anggap bahwa kita itu nggak sendirian di rumah, kita itu nggak sendirian di kampung kita, ada teman-teman yang sama-sama ingin berjuang. Makanya dengan berkat teman-teman saya di kampung, saya bisa berbicara seperti ini karena dari teman-teman ya banyak pengetahuan yang saya ambil di sana. Kita harus gini, kita harus bagaimana kita bisa memperjuangkan fasilitas yang ada di desa. Walaupun dalam kapasitas saya bukan siapa-siapa, saya bukan perangkat desa dan bahkan saya bukan kepala desa. Saya hanya masyarakat kecil yang banyak harapannya kan seperti itu. Tentunya kalau kita berjuang ya, gak bisa berjuang sendiri kan. Perjuangan itu perlu diikuti oleh semangat-semangat dari luar dan dari dalam tentunya. Apalagi kita berjuang untuk kemakmuran, kesejahteraan desa kita sendiri yang intinya adalah kesemakmuran untuk semuanya. Tentunya teman-teman Akang juga ingin bersinergi lah, saling berbagi ilmu, Akang dari sini dan mereka dari sana. Tentunya ilmu-ilmu itu bakal bermanfaat untuk membangun desa itu tersendiri. Ya, karena gini kan, karena bukan hanya lingkungan besar tadi, bukan masyarakat desa. Saya sendiri di lingkungan teman-teman tongkrongan ini majemuk juga Kang. Maaf nih kalau misalkan saya bicara tentang organisasi keagamaan. Teman saya ada yang jadi salah satu pengurus ya. Ada yang kulturnya itu di Persib, ada mungkin yang kulturnya di NU. Jadi majemuk lah. Akan tetapi kita dikumpulkan, kita ngobrol, bahas desa. Nah, yang sekarang dianggap sama teman-teman kan bahwa ketika kita beda nih, kita beda cita-cita, udah kita berjalan. Nah ini yang mungkin harus kita rubah. Walaupun dalam latar belakang atau background keagamannya beda, walaupun sama Islam lah, tapi cara keorganisasian agama kita berbeda. Nah ini yang mungkin kita harus tepis lah isu-isu seperti itu, karena kita pun sama-sama warga negara, sama-sama warga desa itu punya harapan yang berkembang di sana. Karena saya sendiri didukung oleh teman-teman yang bukan ada pada lingkungan saya. Kalau teman-teman saya kan tadi ada yang dari Persib, dia. Tapi saya sendiri di sana didukung lah bagaimana gerakan-gerakan saya di sana, seperti mungkin awalnya Kang, saya sama teman-teman itu membentuk sebuah asosiasi pemuda yang ada di masjid. Itu bagaimana pemuda masjid ini bisa bersinergi di tiap-tiap masjid. Karena kan di sana misalkan ya RW itu ada satu masjid. Kita kumpulkan nih dengan nama Pemuda Lembur Saya itu tadi, Pemuda Cibaduyut. Dengan asosiasi seperti itu, otomatis kan ada kegiatan yang harus kita lakukan. Walaupun dengan background, ya, saya izin nih kemarin kepada teman-teman yang mungkin latar belakang atau backgroundnya dari Muhammadiyah. Saya bicara seperti ini. Saya butuh kader-kader yang ada di salah satu Banom yang ada di ini saya singgung kemarin, dan saya mengambil momentum itu supaya bagaimana kapasitas kader yang ada daripada ya bisa dibilang pengkaderan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Saya belak-belakan kepada teman-teman yang ada di sana, walaupun dengan latar belakang berbeda. Saya belak-belakan untuk bagaimana kita bisa kaderisasi di sana, sama-sama kaderisasi. Nah, yang lain pun sama.
punya harapan seperti itu, menggunakan atau memanfaatkan momentum-momentum seperti itu untuk bagaimana kita sama-sama kaderisasi. Kan aneh Kang ya, kita kumpulin kaum muda di sana yang ikut berkecimpung, akan tetapi yang inisiatornya ini, ketiga orang tadi ini ternyata punya latar belakang background yang berbeda, punya visi untuk bagaimana bisa mengembangkan bagaimana bisa mengembangkan Muhammadiyah di sana, apalagi bisa mengembangkan Persis di sana. Kan itu jadi sesuatu yang menurut orang ini bertabrakan, ini nggak bisa. Tapi menurut saya dan menurut teman-teman saya di sana, kita bisa kok bareng-bareng. Kita bisa kok bagaimana bisa mengembangkan asosiasi tadi dengan latar belakang yang berbeda. Kenapa sih perbedaan itu menyebabkan kita berpecah belah? Kan enggak kan ya, karena perbedaan itu sudah fitrah tersendiri. Ya memang benar banget tuh, pelajaran banget buat teman-teman yang ada di rumah, jangan membedakan orang lain. Kita tuh bisa bekerja sama, kita itu bisa bersinergi bersama untuk membangun sesuatu hal, dan ketika kita melakukannya dengan bersama itu akan lebih mudah. Ya kayak biasa dicontohin tuh, kayak nyapu pakai satu lidi, kagak bisa kan? Tapi kalau lidi itu diikat banyak kan bersih juga, kayak gitu. Jadi jangan pernah bilang kita beda gitu kan, kita beda, kita nggak bisa gimana. Nggak, dibuktikan sama Akang bahwa dengan perbedaan itu bukan menjadi salah satu penghalang agar kita bersama. Bukan hanya di keorganisasian agama Islam tadi, kita juga ya sama-sama komunikasi lah sama masyarakat dan nonis lah. Kita sama-sama untuk bagaimana, kan kita sama-sama warga negara nih, gak ada yang membedakan bagaimana kamu Islam, kamu Kristen, kamu Hindu, kamu Buddha, kan tetapi kan kita sama. Kita sama dalam rangka sebagai warga negara, kan seperti itu. Makanya ketika ada asosiasi seperti itu, walaupun inisiatif awalnya itu bagaimana kita mengumpulkan para pemuda masjid, ini kita rubah. Kan kita melihat nih, karena di sana itu bukan banyak, tapi ada juga yang selain daripada agama Islam. Kita rubah nih gerakannya, bagaimana jadi asosiasi pemuda, tidak mengkulturkan satu kelompok. Jadi mengambil semua. Terus ada sahabat yang bilang seperti ini, loh kok bikin wadah sendiri? Di sana kan ada Karang Taruna, di sana kan ada organisasi setingkat dan sejenis tadi. Loh kok nggak dimaksimalkan sebagus mungkin? Saya berpikir seperti ini, karena kan di sana sudah ada orangnya. Kita tidak bisa menitik beratkan usaha-usaha kita kepada mereka. Kita yang di luar daripada mereka, kita harus bangun, kita harus sama-sama. Bagaimana kita bisa mengembangkan atau bisa memajukan lingkungan kita. Karena di sana sendiri, dan alhamdulillah ternyata Karang Taruna ini ya tadi kan bukan dari bagian daripada asosiasi tadi. Nah kita kumpulkan, kita bahas, kita rembuk, dan ternyata ini jadi salah satu wadah untuk pemuda ternyata. Dan semuanya bisa berkumpul dalam satu dalam satu forum untuk bagaimana kita bisa mengembangkan potensi kita masing-masing di sana dan memajukan desa. Nah, outputnya itu untuk memajukan desa kita. Tadi nih agak menarik ketika ada mungkin sedikit protes kayaknya dari pihak internal, contohnya dari Karang Taruna. Gimana cara negosiasinya sama mereka? Kita awalnya sih kemarin, karena kita tahu ya kaum tua di sana. Kan ada kaum tua yang sudah pernah berkecimpung di dunia tarka, akan tetapi itu sudah tidak punya udah sepuh. Kita komunikasi sama beliau, kita lobby bagaimana, Pak, saya punya gerakan seperti ini, dan saya gak mungkin kalau saya harus bawa gerakan ini hanya dengan wadah Karang Taruna. Bukan berarti ketika saya membuat sebuah wadah seperti ini, itu bukan hanya untuk bagaimana bisa jadi penyaing daripada
Karang Taruna ini. Akan tetapi ini menjadi salah satu wadah untuk bagaimana kita sama-sama menyatukan atau mempersatukan pemuda-pemuda yang tidak masuk Karang Taruna. Karena nggak semuanya masuk ke Karang Taruna. Karena tidak semuanya masuk. Karena di sana saya kira awal-awal itu ada apa ya? Ibarat ada hijab lah daripada pemuda Karang Taruna dengan pemuda yang ada di karena saya kira kemarin di sana itu ada hijab seperti itu karena di latar belakangi dengan pendidikan kan. Kalau biasanya nih mayoritas orang yang ada di Karang Taruna di lingkungan saya itu pendidikannya formal. Itu orang-orangnya maaf hedon gitu kan, orang-orangnya pada royal lah, pada ya bukan daripada kultur pesantren. Dan ternyata orang-orang yang masuk kepada asosiasi pemuda tadi, pemuda masjid ini, ternyata orang-orang yang kulturnya masih kultur pesantren dan tidak masuk kepada Karang. Simpel saya seperti ini. Ketika Karang Taruna membutuhkan tenaga atau membutuhkan orang-orang yang punya kapasitas di agama lah, kan larinya ke pemuda. Dan pemuda ketika pemuda masjid ketika membutuhkan orang-orang seperti orang-orang yang ada di Karang Taruna kita sama-sama kemana lagi kan, gitu, kemana lagi ke sana. Jadi saya anggap bahwa kedua sisi ini nggak bisa dipisahkan dan akan tetapi ketika disatukan ini menjadi salah satu poin plus dan akan bisa jadi simbiosis mutualisme. Untuk bekerja sama menyatukan visi misi kan ya kadang kan terkendala dengan berbagai kepala yang berbeda ya. Tadi dikatakan dari awalnya pemuda masjid lalu lebih meluas lagi ke pemuda secara keseluruhan karena ya saya juga tahu mungkin di Bandung itu orang-orangnya heterogen dari agama, ras, budaya dan sebagainya. Yang menarik banget itu ya itu cara menyatukan kepala-kepala tersebut untuk disatukan dalam satu visi ya. Untuk membangun desa tadi. Jadi cara kita itu tadi kita harus tahu kepala yang paling besarnya gitu maksudnya. Ya dari petua-petua tadi, kaum tua tadi. Dengan instruksi kaum tua tadi kepada mereka yang ada di bawah sedang berkecimpung di Karang Taruna maupun pemuda masjid ini ya manut aja karena hasil mandat daripada kaum tua tadi. Kita meskipun masih muda ya, tetap saya nggak bisa ninggalin yang tua. Iya karena gitu kan. Karena mungkin kaum tua ini punya penyesalan sendiri. Punya rasa penyesalan. Karena ya gitulah. Mungkin kaum mudanya nggak bisa seperti kami yang ada di lingkungan. Itu kan ada rasa penyesalan dan mungkin oh iya dulu yang saya harus lakukan harus kamu lakukan di zaman sekarang kan seperti itu. Jadi gak egois. Kadang emang orang tua itu suka bercerita gitu kan agar apa yang mereka lakukan dulu yang salah mereka lakukan jangan sampai dilakukan oleh orang-orang yang sekarang. Nah, ya itu kita juga suka cerita gitu sih ke anak-anak junior gitu kan. Memang mengenai Karang Taruna dan pemuda ini sangat signifikan dalam merubah sesuatu, terutama ya, tingkat kecilnya desa. Gak mungkin desa itu bisa berubah kalau tidak ada dukungan dari para pemudanya. Gak mungkin juga desa itu bisa berkembang apabila pemuda-pemudanya tidak bersatu dan bersinergi untuk membangun desa tersebut. Makanya wacana-wacana seperti ini bagi kita para pemuda harusnya diangkat gitu. Ya. Ada enggak dari desa? Ada nggak mengangkat hal ini? Gitu. Ada apresiatif nggak gitu? Padahal ini kan untuk desa sendiri. Ya, kalau kita tadi bicara tentang gerakan tadi ya Kang, ternyata bukan ternyata ya, tapi terbukti kalau kita bicara tadi kaderisasi di organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU dan Persis ini ternyata berubah secara signifikan. Adalah kadernya, ternyata ada orang yang belum masuk dan sekarang masuk. Jadi berjalanlah organisasi keagamaannya dan Karang Taruna pun sekarang lebih
lebih hidup karena dibantu dengan pemuda masjid tadi. Dan pemuda masjid pun sama, merasa dihidupkan. Sama mereka yang mungkin sekarang ada di Karang Taruna. Nah, sekarang bicara tentang partisipasi atau bicara tentang apresiatif dari pemerintah setempat. Ya, bicara seperti itu ya, Kang. Karena kalau di sisi anggaran itu enggak mungkin dianggarkan. Ya, karena tapi ada beberapa luar internal kan. Karena ada beberapa anggaran yang cocok untuk kita sodorkan. Seperti mungkin kalau kita di pemuda masjid ada beberapa kegiatan yang mengingat atau memperingati hari besar Islam atau PHBI. Kita masukkan anggaran ke sana. Nah, ini mungkin yang sampai sekarang ini kita masalah anggaran. Orangnya udah ada nih, tapi anggarannya yang cocok lah. Ya, walaupun kita dibantu dengan kaum tua tadi. Kita dibantu operasional ataupun uang apalah itulah dengan kegiatan-kegiatan. Tapi alhamdulillah walaupun anggaran yang belum bisa dipastikan, tapi kita tetap bisa melaksanakan. Walaupun ya dengan cara kita atau bahasa Sunda nama udunan, Kang, iuran, sumbangan tapi lebih menitik beratkan kepada kemandirian organisasi. Kang. Bener juga. Kalau kita terlalu terikat gitu ya nantinya stagnan juga. Ya, gak ada dana udah gak jalan gitu. Kadang kemarin ada sahabat yang bilang seperti ini, loh saya sekarang diam di Tarka dan saya diam di pemuda. Saya mengeluarkan tenaga dan saya mengeluarkan uang untuk semua. Lalu apa feedback untuk saya? Kemarin kebetulan saya yang jawab karena beliaunya nanya ke saya. Tapi jawaban saya seperti ini, simpel. Jadi kita menganggap bahwa kita berproses di sini itu bukan daripada organisasi yang dianggap organisasi profit gitu ya, tapi organisasi yang non profit. Tapi ada profitnya nanti. Jadi ibarat mah Sunda, Kangnya, kurang teh gerakan orang lain teh dianjuk. Bati jeung hasil nama kayak orang di akhirat. Nah, itu kan hari barudak mah gitu ya. Pemuda sudah dikasih asupan tentang akhirat kan langsung ngerti gitu. Nah, jadi alhamdulillah ketika dikasih mindset seperti itu, beliaunya menerima dan lebih giat lah. Walaupun ada beberapa orang yang masih mempertanyakan feedbacknya apa. Karena udah kerja ngeluarin duit gak dapat apa-apa. Ya, gitu. Kayak kita udah ngasih ke cewek, udah mau itu dikasih, pas ditanya kita kan teman. Jadi nih, jadi hasilnya nih, tapi saya kira nggak ada proses yang tidak ada hasilnya. Walaupun tidak dihargai di dunia mungkin, tapi tetap kita dihargai di akhirat dengan orientasi tadi. Kita menggampangkan kan itu ajaran agama ya, Kang. Yep. Menurut Akang gimana, Kang? Karena kita sendiri kan berproses untuk negeri, berproses untuk lingkungan paling terkecil lah. Karena kita nggak bisa kalau meloncat kepada lingkungan yang besar. Kita harus merubah Indonesia. Tapi lembur sorangan tuh diurus gitu kan, aneh. Larinya kan kepada masyarakat yang sempit dulu. Kita bicara tentang lingkungan yang ada di desa, walaupun mungkin kalau di perkotaan itu kelurahan. Ya, kalau menurut saya sih satu hal ya, menurut Konghucu, di agama Konghucu, saya pernah baca kitabnya. Di situ dikatakan bahwa kebajikan terbaik adalah berasal dari keluarga kita. Baru lingkungan kita, baru kita bisa berjuang untuk negara kita. Itu juga selaras dengan apa yang dikatakan Rasulullah dan dilakukan Rasulullah, bahwa untuk menguasai Jazirah Arab dan menyebarkan Islam tidak langsung serta-merta menyebarkannya secara serampangan, tapi dari kecil dulu. Tentunya semua ini dikatakan di dua kitab itu, bahkan di kitab-kitab yang lain di
agama yang lain. Kita bicara banyak agama kan tadi juga karena heterogennya itu. Di semua agama juga mengatakan seperti itu. Lakukanlah dari kecil, maka hal yang besar akan kamu capai gitu. Nah, gini, Kang. Tadi agak menarik. Yang paling menarik adalah memang mempersatukan berbagai kepala untuk mencapai sesuatu. Menurut Akang, untuk step by step bagi kita yang pengen kayak gitu, pasti teman-teman yang nonton juga pengen kayak gitu. Step by step nih, untuk melakukan hal itu tercapainya satu tujuan, satu konsepsi agar kita bisa membangun desa seperti apa? Yang pertama yang utama kita harus tahu keadaan. Dan setelah kita melakukan menganalisis keadaan, observasi dan pada akhirnya kita lobby dengan kepala tadi yang saya sebutkan. Nah, kadang-kadang orang ini stuck di step yang ketiga. Ketika sudah tahu keadaan dan kita observasi keadaan itu, ketika kita lanjut kepada step yang ketiga, kita harus lobby orang tersebut dan ternyata ditolak mentah-mentah. Karena apa? Karena tidak bisa meyakinkan apa yang kita lakukan nanti di bahasa Sunda yang naon sih dan akangnya ayeuna mempersatukan antara kaum nasionalis dan religius tadi kan kalau di di kampung saya. Bisa. Kernaon sih gitu kan. Di gunana. Tapi dengan cara-cara lobby yang tepat, cara-cara lobby yang dianggap bisa meyakinkan orang tersebut, kita diterima dengan baik dan kita diapresiasi, bahkan kita didukung sampai saat sekarang. Jadi intinya observasi dulu ya, meriset keadaan. Kita jangan lupa untuk sowan pada para ketua. Tapi yang terpenting jangan sampai menafikan orang-orang yang ada di sana. Karena saya sendiri, saya jujur, saya berasal dari organisasi keagamaan itu Nahdlatul Ulama. Dan saya jangan sampai menafikan organisasi selain daripada NU itu sendiri. Jadi kita harus saling merangkul. Ketika kita menafikan nih Kang, kita egois dengan organisasi yang saya lakukan. Kamu beda dengan saya. Kamu jauh dengan saya. Saya harus seperti ini dan kamu pun beda seperti saya. Kan yang amali, amalkum, amalukum. Nah, ya Kang. Jadi menganggap orang seperti itu. Dan pada akhirnya ketika terjadi keadaan seperti itu, otomatis cita-citanya sama nih, tapi gerakannya buyar dengan bergerak sendiri. Ya kan? Itu memang sulitnya di sana. Jadi pesan saya sih jangan sampai menafikan kaum lain. Walaupun tadi ya ada beberapa orang yang belum masuk. Ketika kita tidak mengajak, otomatis kan kita menafikan orang tersebut. Yap. Jadi pada intinya tidak boleh menginisiasi salah satu gerakan tanpa melihat inisiasi orang lain seperti apa. Yuk kita satukan, kita bareng-bareng untuk bagaimana caranya kita membangun masyarakat terkecil tadi itu, desa. Wow. Ya tentunya kita sebagai agen of change, para pemuda harus bisa membangun diri kita sendiri tentunya. Terus keluarga, membangun desa, dan tercapainya tujuan-tujuan yang terbaik untuk masyarakat. Oke, terima kasih buat Kang Angga yang telah datang ke ngacapruk.id, dan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu tentunya dan bisa bergerak untuk memajukan desa kita. Yang terpenting ibrohnya Kang. Ibroh. Oke, see you next time. Dadah.